Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Maksum dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja turbin uap dan komponennya. Prinsip kerja turbin uap adalah sebagai penggerak awal yang berguna untuk mengubah energi potensial yang ada menjadi energi kinetik. Energi kinetik ini selanjutnya diubah untuk menjadi sebuah energi mekanik yang terbentuk dalam sebuah putaran poros turbin. Selanjutnya, proses turbin dihubungkan dengan mekanisme yang digerakkan, bisa secara langsung ataupun dengan bantuan elemen lainnya. Dengan kerja mekanisme seperti itu, akhirnya turbin uap bisa berguna untuk menjadi pembangkit listrik. Turbin uap memang menjadi komponen yang sangat penting di dalam keberadaan PLTU. Tanpa adanya turbin uap, sulit untuk bisa mendapatkan tenaga listrik yang diinginkan. Lanjut. Berikut ini saya akan menjelaskan lebih rinci beberapa komponen penting dari turbin uap. Sebagai contoh, langsung saya mengambil contoh turbin uap yang digunakan pada PLTU. Stop valve. Stop valve pada turbin uap berfungsi untuk mengisolasi turbin dari aliran uap, air, dan juga untuk menghentikan secara cepat suplai uap air ke turbin pada kondisi-kondisi tertentu. Semisal pada suatu PLTU terjadi kehilangan beban listrik dari PLN, secara cepat stop valve akan menutup dalam hitungan sekian detik. Hal ini berguna untuk menghindari overset pada turbin akibat adanya uap air yang masuk ke turbin, tetapi tidak ada beban listrik pada generator. Stop valve membuka akibat kerja dari akuator hidrolik dan menutup secara cepat oleh pegas. Lanjut. Lalu kedua ada komponen control valve. Control valve berfungsi untuk mengatur aliran uap yang masuk ke dalam turbin uap sesuai dengan beban yang ada. Pada PLTU, control valve pada turbin uap bukannya tergantung oleh besar beban listrik yang ada di generator. Dan ketiga ada komponen akuator elektrohidrolik pada stop dan control valve. Akuator untuk stop dan control valve pada turbin uap PLTU menggunakan prinsip fail safe. Artinya, valve tersebut membuka oleh akuator hidrolik dan menutup oleh tenaga dari pegas. Perbedaan akuator antara stop valve dan control valve yaitu pada stop valve tidak perlu menggunakan sensor posisi valve seperti ada control valve. Pada stop valve hanya menggunakan semacam sensor limit switch. Dan begini gambarnya. Prinsip kerja aktuator. Lanjut. Dan yang keempat ada jalur extraction steam dan check valve-nya. Extraction steam adalah uap air yang diambil dari stage tertentu pada turbin uap yang digunakan untuk berbagai hal seperti preheating air, yaitu feed water sebelum masuk boiler, sistem sealing turbin, sistem subwoofer, dan lain sebagainya. Pada jalur pipa, extraction steam wajib dipasang check valve untuk mencegah aliran balik dari uap air dan air. Semisal pada kasus load rejection di atas, aliran balik air yang masuk ke dalam turbin, terutama pada sisi turbin superheater, akan menyebabkan diferensial temperatur yang terlalu besar sehingga risiko terjadi patah crack sangat mungkin terjadi. Swing check valve dan power assisted swing check valve. Dan ini cara kerjanya.
pada gambar tersebut. Check valve yang digunakan untuk jenis swing check valve dan power assisted swing check valve. Swing check valve membuka akibat perbedaan besar tekanan uap air dan pada saat terjadi perubahan aliran uap air, seperti saat terjadi load rejection. Check valve ini akan menutup akibat dari berat valve itu sendiri, sedangkan power assisted swing check valve menggunakan aktuator tambahan pada saat valve menuju posisi menutup. Untuk terbuka valve ini tidak perlu menggunakan aktuator, tetapi terbuka karena perbedaan tekanan dari uap air di pipa tersebut. Dan selanjutnya ada komponen bearing. Turbin uap dilengkapi oleh bearing sebagai bagian untuk mengurangi gesekan antara poros, yaitu bagian yang berputar dengan casing atau stator, bagian yang diam. Bearing dilengkapi dengan fluida pelumas atau oli yang bersirkulasi dan bertekanan. Untuk mengkompensasi gaya berat pada turbin digunakanlah journal bearing. Sedangkan untuk mengkompensasi gaya aksial yang timbul akibat aliran uap air di dalam turbin digunakanlah truss bearing. Bearing-bearing ini digunakan untuk mengunci gerakan rotor pada arah aksial dan radial. Lanjut, yaitu ada komponen hydraulic turning gear. Adalah suatu mekanisme untuk memutar rotor pada turbin pada saat start awal atau pada saat setelah shutdown, untuk mencegah terjadinya distorsi atau bending akibat dari proses pemanasan atau pendinginan yang tidak seragam pada rotor. Sistem ini menggunakan sebuah motor hidromatik yang tenaga putarnya berasal dari sistem hidrolik bertekanan tinggi. Lanjut, ada komponen balance piston. Balance piston pada turbin uap berfungsi untuk mengkompensasi timbul gaya aksial akibat aliran dari uap air. Komponen ini banyak meringankan kerja dari truss bearing. Oke, sekian dari saya untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.